ADD sudah masuk dan sudah diinput ke dalam Syscodesc, namun waktu akan melakukan pencairan untuk pembayaran listrik tidak dapat dicairkan dengan peringatan seperti ini yang menerangkan bahwa pagunya tidak mencukupi. Itu bukan kesalahan dari sistem, melainkan itu adalah kesalahan waktu kita menginput RAK di awal penganggaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dari awal. Baik, kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai anggaran yang tidak mencukupi saat dilakukan pencairan, padahal alokasi dana desa atau ADD sudah ditransfer ke rekening kas desa dan sudah diinput ke dalam Syscodesc. Jadi permasalahan pertamanya adalah pada saat kita melakukan entry RAK di awal. Di data entry ini penganggaran dan anggaran kas desa. Belanja, karena tadi yang kita contohkan adalah biaya operasional, kita buka untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan menjadi operasional pemerintah desa. Untuk listrik seperti ini, jadi tadi rekeningnya tidak mencukupi karena kita melakukan pencairan sebesar 500.000, padahal di RAK ini seperti yang bisa kita lihat bahwa kita melakukan input data anggaran awal dengan nominal tidak sampai 500.000. Jadi pada bulan April kita hanya menganggarkan 235.660. Jadi meskipun dananya masih ada, meskipun ADD masih banyak, meskipun ADD belum berkurang sedikit pun, jika kita membuat SPP di bulan April untuk pembayaran listrik melebihi angka ini, maka sistem akan menolak, otomatis menolak, karena anggaran awal yang kita berikan untuk bulan April tidak sampai 500.000. Begitupun untuk bulan selanjutnya, jika kita pada bulan Mei berniat untuk mencairkan pembayaran listrik sebesar 500.000 juga tidak akan bisa. Jadi solusinya adalah kita menghubungi pihak Dinsos Kabupaten untuk meminta unposting dan mengganti RAK ini, atau kita tunda pembayarannya di bulan selanjutnya sehingga bulan April dan Mei atau Maret dan April gabung jadi satu dan nominalnya mencapai 500.000. Mungkin ada yang bertanya kenapa nominalnya sangat sedikit, karena efisiensi anggaran sehingga ADD berkurang beberapa puluh persen dari alokasi 2025. Hal tersebut juga berlaku apabila kita membuat SPP, misalkan di sini di November Desember masih kosong karena tidak kebagian anggaran. Jika misalkan kita membuat SPP pada bulan November untuk pembayaran listrik sebesar 100.000, maka sistem juga akan menolak karena di sini tidak kita anggarkan alias nol, kecuali ada sisa dari pencairan bulan April sampai Oktober. Misal pencairan listrik dari Januari sampai Oktober totalnya hanya 500.000, sedangkan ini alokasinya lebih dari 500.000, ada sisa, kita bisa membuat SPP untuk bulan November 100.000 karena sisa dari alokasi sebelumnya. Namun jika pada bulan Januari kita membuat SPP pencairan untuk biaya listrik sebesar 100.000, maka akan ditolak karena pada bulan Januari tidak kita anggarkan. Jadi solusinya adalah pembayaran listrik di bulan Januari kita gabungkan dengan Februari
dan jika anggarannya belum sesuai atau kurang, maka kita cairkan yang Januari terlebih dahulu di bulan Februari, kemudian digabungkan lagi dengan bulan selanjutnya di bulan Maret, sehingga nanti sisa dari pencairan bulan-bulan selanjutnya akan terakumulasi sehingga dapat dicairkan di bulan Maret. Kita contohkan di sini, kita membuat SPP lagi jika nominalnya diganti ya. Tadi kan 500.000 tidak mencukupi, kita ganti nominalnya menjadi 235.660. Kita buat nominalnya misalkan 200.000. Nah, bisa, karena angka 200.000 ini lebih kecil daripada alokasi awal di RAK yang berjumlah 230.000 sekian. Jadi intinya di sini, dalam penganggaran awal kita harus lebih berhati-hati, kita hitung secara seksama agar tidak terjadi kekurangan saat mencairkan SPP. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa membantu mengatasi kendala dalam pengoperasionalan Siskodes tahun 2026. Terima kasih.